Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Ya, kali ini saya ingin berbagi tentang sejarah, yaitu sejarah dari kelompok pecinta alam pertama di Kota Padang Sidimpuan atau yang kita kenal dengan Kota Salang. Ya, jadi kelompok pecinta alam pertama di Kota Padang Sidimpuan itu ini sesuai dengan versi saya ya, yaitu lahir pada tanggal 26 Desember tahun 2007, yaitu yang didirikan oleh saya pribadi, Arjuna Hikmalubis, bersama teman-teman. Yang pertama kali waktu itu langsung mengadakan pendakian ke Gunung Lubupraya, yaitu salah satu gunung Merapi yang masih aktif di daerah Tabaksel. Nah, di Gunung Lubupraya ini merupakan salah satu batas daripada beberapa kecamatan yang ada, yaitu antara lain Kecamatan Batang Toru, Kecamatan Marancar, Sipirok, dan Padang Sidimpuan. Jadi teman-teman sekalian, saya perlu menceritakan sedikit mengenai latar belakang dari sejarah Persatuan Anak Penjelajah Alam, ataupun yang disingkat dengan Papatim, yaitu organisasi pertama pecinta alam di Kota Padang Sidimpuan, supaya teman-teman mengetahui bagaimana sejarahnya. Pertama-tama, Papatim itu didirikan di SMK Negeri 2 Padang Sidimpuan, karena pendiri-pendiri daripada Papatim ini sendiri, baik saya pribadi bersama teman-teman yang lain, yaitu ada saudara Deki Chandra, kemudian ada Muhammad Nasir Harahap, kemudian ada Andriadi. Nah, itu yang 3 orang. Yang pertama itu adalah siswa dari SMK Negeri 2 dan sekaligus adalah anggota aktif pramuka di UUS depan SMK Negeri 2. Dan khusus untuk saudara Andriadi itu adalah anggota pramuka aktif dari SMK Taruna yang ada di Sadarua. Jadi teman-teman sekalian, mengapa pada saat itu kami mendirikan satu organisasi? Ya, kami anggap perlu bahwasanya untuk legalitas, untuk identitas, kami perlu membuat suatu organisasi yang memiliki logo, yang memiliki bendera, yang bisa mewakili bakat minat kami. Nah, sedangkan kami merupakan anggota pramuka, yang mana pramuka itu sendiri memang berbau alam ya, tetapi tidak khusus untuk menjelajahi alam. Maka kami waktu itu dari saya sendiri memutuskan nama daripada Papatim ya. Papatim, kenapa dibuat Papatim? Karena pada saat itu kami ingin membuat suatu organisasi yang mampu menjelajahi daerah Tabaksel. Makanya dibuat persatuan. Persatuan itu untuk menyatukan anak-anak ya. Pada saat kami dulu itu kan masih anak-anak istilahnya. Persatuan Anak Penjelajah Alam Padang Sidimpuan. Pada masa itu di tahun 2007 kami cukup terkenal karena dari saya sendiri dan Andri itu adalah anggota aktif di Dewan Kerja Cabang Kota Padang Sidimpuan. Jadi melalui pramuka kami juga turut aktif untuk mempromosikan organisasi Papatim tersebut. Nah, organisasi Papatim ini selain dia aktif untuk menjelajahi alam, juga mencintai alam berupa penghijauan, berupa pembersihan jalan dan sebagainya.
Tapi yang namanya kami dulu masih siswa, tidak banyak memiliki ilmu tentang bagaimana kita harus mencintai alam. Jadi kami pada saat itu ya, seingat saya masih ada sedikit vandalismenya, yaitu kayak membuat tanda di batu ya kan. Wah, saya kita pernah ke sini buat tanda pakai cat ya, Pak Tim begitu. Jadi itu semua adalah proses pendewasaan organisasi sebenarnya. Ini sebenarnya kisah ataupun sejarah yang sangat penting yang harus diketahui oleh seorang pecinta alam di Kota Padang Sidimpuan. Bagaimana sih sejarah pecinta alam di Kota Padang Sidimpuan? Ya, bisa kita mulai dari organisasi Papatim ini. Jadi seiring berjalannya waktu, Papatim ini telah banyak melakukan pendakian, penjelajahan, mulai dari gunung, sungai, gua, bukit, pantai, dan segala macam. Bahkan penghijauan. Dan kami juga beberapa kali mengikuti, yaitu beberapa kontes seperti LLA Tapsel itu tahun 2008 kalau tidak salah, lomba lintas alam yang pertama itu tahun 2008 ya, kami menjuarai juara harapan 1 dulu ya, karena kita tahu kalau juara 1, 2, 3 itu untuk panitia kan biasanya, ini hanya beranggapan saja ya. Jadi dari Papatim inilah sebenarnya banyak lahir berbagai organisasi pecinta alam di Kota Padang Sidimpuan ya. Jadi Papatim telah menjadi dasar ataupun bisa dikatakan itu awal daripada semangat untuk mencintai alam, untuk menjelajahi alam di Kota Padang Sidimpuan. Saya dan teman saya Deki Candrawan itu sebenarnya dua orang yang memiliki pemikiran yang unik sebenarnya. Dengan ketidakberdayaan kami, dengan ketidakberadaan ya, ketidakmampuan pada saat itu, ya maklumlah bagaimana sih keuangan seorang siswa, bagaimana sih kemampuan ataupun pengetahuan seorang siswa. Tetapi semangat kami itu membuat kami harus semakin giat belajar supaya kami mampu istilahnya menjadi senior yang lebih berkualitas, menjadi teladan bagi pecinta alam berikutnya. Papatim juga melakukan beberapa kali perekrutan anggota maupun istilahnya teman Papatim, yaitu yang diadakan di Cekdam, yang diadakan di berbagai tempat lah. Jadi dari itu semua sebenarnya Papatim telah mampu memberikan sejarah yang manis untuk awal mulanya ke pecinta alaman di Kota Padang Sidimpuan. Ini akan saya khususkan untuk membahas sejarah berdirinya Papatim, tetapi nanti akan saya buat video-video seperti apa penjelajahan pertama Papatim di Lubuk Raya, bagaimana kisahnya yang sangat menarik, sangat unik, kemudian bagaimana penjelajahannya di daerah-daerah yang belum pernah dilalui oleh manusia sebenarnya. Kenapa? Pada saat itu memang daerah Tabaksel ini, khususnya Kota Padang Sidimpuan, belum begitu banyak orang yang penasaran, belum begitu banyak orang yang ingin mengunjungi suatu tempat yang unik di daerah Tabaksel. Jadi sejak itu tahun 2007 kami terus mengadakan promosi-promosi, perekrutan anggota. Kami ibarat seperti
apa ya, seperti organisasi yang tidak memiliki donatur ya, tidak memiliki founding father, istilahnya tidak memiliki pembimbing ataupun pembina begitu. Kami hidup begitu saja, mengalir seperti air. Apapun yang ingin kami lakukan pada saat itu, ingin menjelajah kemana, ingin buat kegiatan apa, ya terserah begitu. Tetapi yang perlu diketahui bahwasanya sejarah Papa Tim itu tidak pernah melakukan yang istilahnya itu seperti membuat proposal untuk mendapatkan dana. Nah, itu adalah sesuatu hal yang sangat dilarang di dalam organisasi Papa Tim. Kenapa? Karena pada saat kita itu membuat sebuah proposal, buat penggalangan dana dan segala macam, nah, di situ cepat atau lambat maka organisasi itu akan didatangi oleh orang-orang yang tidak ikhlas. Ya, begitu. Jadi dari bendera, dari logo, kartu nama dan segala macam perjalanan kami tidak pernah mengandalkan dari biaya-biaya dari luar ya, dari sponsor ataupun dari apa saja. Kami hanya memanfaatkan waktu itu dari dana pribadi. Misalnya kami ingin melakukan penjelajahan, mencari air terjun gitu, ya dari dana pribadi. Kami juga tidak pernah menggunakan kendaraan pribadi, karena pada saat itu memang orang-orang di Papa Tim ini memang bukan orang-orang yang istilahnya berada. Jadi kemana-mana kami itu menaik angkot, ya turun di mana angkot itu bisa mengantarkan ya. Kemudian kami berjalan kaki, dan begitulah sederhananya Papa Tim. Tidak punya apa-apa. Bahkan tenda pertama Papa Tim itu adalah hasil dari menang lomba lintas alam, uangnya ya kan. Kami beli terpal dari kulit itu yang kayak terpal mobil Fuso. Nah, itu dijahit tangan itu, berapa kali patah jahit, berapa kali tertusuk jahit, itu sangat sulitnya, susahnya itu pada masa itu. Bahkan pada saat itu untuk handi talki hati itu, ya kami menggunakan hati-hati anak-anak itu biasa. Itu kesederhanaan Papa Tim yang sangat tidak bisa dilupakan. Jadi Papa Tim ini saya tidak usah menyebutkan, sudah banyak terpecah menjadi beberapa macam organisasi pecinta alam di Kota Parangtritis. Jadi saya sebagai pendiri Papa Tim ada merasakan bangga dan ada juga merasakan kecewa. Kenapa? Pada saat saya melihat organisasi pecinta alam yang ada pada saat ini, mereka fokusnya hanya untuk pamer, ya kan, untuk pamer penampilan, kemudian untuk foto. Itu merupakan sikap yang sangat jauh dari seorang pecinta alam. Mereka tidak peduli lagi akan eksistensi dari alam yang mulai terjarah, mulai digundul dan segala macam. Nah, jadi fokusnya di mana? Mereka itu fokusnya itu di dokumentasi, fokusnya di penampilan, menunjukkan siapa saya, ini saya, dan segala macam. Tetapi esensi dari pecinta alam itu sesungguhnya pada saat dia melihat bagaimana keadaan alam saat ini, disitulah dia membuat suatu gerakan
setidaknya dia bisa menyindir. Dan dia jangan berpura-pura ingin mencintai alam, tetapi dia memanfaatkan donatur untuk membiayai kegiatannya. Dia membuat kegiatan lomba ini segala macam, minta donatur, kasih ini ke perusahaan-perusahaan dan segala macam. Bahkan mereka memberikan proposal ke pihak tambang. Tambang itu sendiri adalah musuh yang nyata sebenarnya bagi seorang pecinta alam. Tapi pada saat perusahaan tambang bergandengan tangan dengan pecinta alam, disitulah akan muncul wajah-wajah munafik yang siap menggerus kekayaan alam. Dan siapa lagi yang akan bersuara? Itulah yang saat ini kita khawatirkan bagi pecinta alam pemula yang tidak mampu melihat bagaimana sejarah pecinta alam di Kota Padang Sidimpuan. Jadi bagi teman-teman pendengar yang mungkin sebagai pecinta alam, Anda bisa melihat ataupun mengkoreksi, memverifikasi pernyataan saya ini bahwasanya memang Papatim itu adalah organisasi pecinta alam pertama di Kota Padang Sidimpuan yang berdiri pada tanggal 26 Desember tahun 2007 di Kota Padang Sidimpuan. Itu adalah benar, dan itu harus diketahui oleh seorang pecinta alam. Karena bagaimana sejarah itu dimulai, apa saja yang terjadi saat itu hingga saat ini, itu perlu dipelajari. Karena pengalaman adalah sebaik-baik pelajaran, supaya kita tidak membuang banyak tenaga dengan hanya sedikit mempelajari dari kisah dan sudah mengetahui bagaimana peristiwa ini dan itu, kenapa menjadi seperti ini, ya kan begitu. Kemudian kita masuk ke logo Papatim. Logo Papatim itu sebenarnya modelnya ya, model mata begini, model mata. Tetapi pada akhir-akhir ini kami ketahui bahwasanya logo mata itu sendiri dekat dengan simbolnya Illuminati atau Freemason itu, simbol Dajjal kan. Nah, pada saat itu ya kami tidak mengetahui apa itu Freemason, apa itu Illuminati. Tinggal lagi memang orientasi berpikirnya itu kan murni, belum bercampur dengan informasi-informasi yang sudah ada yang bisa diakses seperti saat ini, bebas diakses kan. Jadi kenapa dibuat logo mata di Papatim? Kemudian di tengah-tengahnya ada gambaran alam. Jadi mata itu ibaratnya mata seorang yang memandang bagaimana indahnya alam ini, yang mampu memandang. Dia melihat alam yang indah, bukan alam yang rusak. Dan di situ ada 4 gunung. 4 gunung itu sebenarnya mewakili jumlah 4 pendiri Papatim. Dan untuk logo tersebut adalah sebuah rekayasa saya, dan itu sudah 2 kali dirubah supaya lebih modern. Kemudian untuk bendera juga sama, itu latar belakangnya berwarna putih, yang artinya memang kesucian hati, ketulusan, keikhlasan untuk mencintai alam itu sendiri. Itulah niat daripada organisasi Papatim pada saat itu. Meskipun pada saat ini organisasi Papatim itu merupakan organisasi yang vakum, karena memang dari pendiri-pendirinya itu sendiri sudah banyak yang tersebar entah di mana-mana. Seperti saudara Muhammad Nasir Harap itu, beliau sudah menjadi seorang tentara nasional Indonesia. Dia tugas di Aceh, Andri juga tugas di Aceh.
Saya juga istilahnya seorang akademisi. Meskipun demikian, pada tanggal 18 Agustus 2017, salah satu bendera yang saya kibarkan di puncak Gunung Fuji, Jepang, yaitu adalah bendera Papatim. Bahwasanya Papatim itu masih eksis, masih ada, akan terus bersuara, akan terus mempromosikan bahwasanya mencintai alam itu adalah sebuah hak dan kewajiban, supaya generasi muda peduli kepada alamnya. Dan saya juga sering menjadi debator, menjadi penyindir dari perusahaan-perusahaan yang saat ini memang merugikan alam, seperti halnya tambang emas Batang Toru. Dari saya sendiri, sebagai seorang pecinta alam, sebagai pelopor pecinta alam di kota Padang Sidimpuan, saya menyatakan tambang emas di Batang Toru itu adalah salah satu perusahaan yang sangat merusak alam Batang Toru, yang kaya dengan hewani seperti harimau Sumatera, kemudian orangutan yang di bawah tahun 2000, sebelum adanya tambang emas Batang Toru, masih sering ditemukan di sana orangutan yang berkeliaran. Saya adalah orang Batang Toru yang asli. Menurut saya telah kehilangan kampung halaman, yaitu Batang Toru. Batang Toru yang dulu, bukanlah Batang Toru yang saat ini terlihat seperti kota metropolitan. Siang malam itu sibuk sekali. Sepanjang jalan masakan kuliner, minuman. Nah, itulah buah daripada tambang emas Batang Toru, yang di mata sebagian orang itu adalah sebagai anugerah. Tetapi apabila kita memandang untuk jangka panjangnya apa yang akan terjadi, itu tidak jauh halnya dengan beberapa tambang emas yang ada di Indonesia yang telah hancur, yang telah ditinggalkan. Bahkan rumput pun tidak akan mampu tumbuh di sana. Merkuri yang dapat menghancurkan tanaman, merkuri yang dapat meracuni makhluk hidup, nanti akan dirasakan oleh orang-orang Batang Toru. Tetapi kita hanya bisa berusaha. Saya tidak menyalahkan orang Batang Toru yang bekerja di sana. Saya tidak menyalahkan. Apa yang kalian lakukan adalah sebuah keterpaksaan. Kalau kita tidak mengambil hasil daripada Batang Toru, meskipun hanya seorang kacung di sana, ya kita semakin terinjak. Udah jatuh ditimba tangga pula. Jadi bukan kalian yang salah sebenarnya, tetapi pejabat-pejabat kita, perusahaan yang datang ke sana. Kita tidak mampu melihat bagaimana mereka menyodorkan hasil daripada tambang emas itu, dan itu akan terus berlanjut sampai tanahnya diperas habis, sampai yang tersisa hanyalah di sana seperti padang pasir yang tidak bisa dimanfaatkan jadi apapun, hanya padang tandus. Lihatlah seperti di Papua dan segala macam. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Itu sedikit sindiran saya kepada salah satu industri yang ada. Kemudian kepada pecinta alam yang masih aktif, kalian tidak usah fokus untuk dokumentasi segala macam jika itu tidak berguna untuk menyelamatkan alam dari kerusakan. Tetapi jika itu mampu menyelamatkan alam dari kerusakan, contohnya apabila kalian memoto kerusakan,
memoto kehancuran, keindahan, kalian buat sebuah kata-kata yang menggugah hati bahwasanya alam itu adalah tempat yang wajib kita lindungi. Jadi teman-teman sekalian pecinta alam, mungkin itu sedikit sejarah yang perlu kita ingat kembali. Sejarah berdirinya organisasi pecinta alam pertama di Kota Padang Sidimpuan, yaitu Papatim Persatuan Anak Penjelajah Alam Kota Padang Sidimpuan, yang telah banyak menciptakan kader-kader generasi pecinta alam sampai saat ini yang ada di Kota Padang Sidimpuan. Namun mungkin beberapa orang melupakannya, tetapi saya akan kembali mengingatkan sejarah itu penting untuk diingatkan untuk pelajaran kita semuanya, bagi pecinta alam khususnya. Oke, sekian, terima kasih kepada teman-teman. Semangat untuk menjelajahi alam, semangat untuk mencintai alam. Itu hanya untuk kebaikan kita bersama, bukan untuk kebaikan para industri, para cukong-cukong, para pejabat yang memanfaatkan alam yang ada di sekitar kita. Semoga semuanya terbuka hatinya untuk mencintai alam, peduli untuk alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.